pertama kita ke soal teori dulu, Nak. Karena kalau soalnya soal hitungan dulu, takutannya Bu Hentian mau berdahulu ya sana. Nomor 2, untuk nomor 2 ini Ustazah mau Fadil Raihan bacakan. Fadil ada? Ada dong. Soal nomor 5. Untuk menjawab soal nomor 5, simaklah pernyataan berikut. Pernyataan nomor 1, mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua, terlihat wujud fisiknya. Yang ketiga, diterima secara umum. Yang keempat, memiliki nilai intrinsik yang bernilai tinggi. Manakah yang merupakan syarat uang? Langsung jawab ah. Kira-kira yang mana? Semua jawaban benar. Ada jawaban yang lain kah, Nak? Halid kah gitu? Apa kira-kira jawabannya, Halid? Ciri-ciri uang tuh nah, yang biasa Bu Hentian sebut uang tuh yang kayak apa? Uang kertas. Uang kertas, ya uang logam kan uang juga. Halid? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih datang? Hir datang nih. Yapi. Nah, kemana aja tadi jadi Hir datang? Maaf saja, tadi ada gangguan. Langsung saja suruh nah menjawab soal. Jangan saja. Nah, jadi naklah untuk yang nomor 2, di sini ditanyakan manakah yang merupakan syarat uang. Syarat uang itu yang pertama, dia mudah dibawa kemana-mana. Terlihat wujud fisiknya mestilah nak. Apalagi kan kita sekarang sudah zamannya nih via mobile banking, internet banking. Nah, itu kan ketika kita misalnya melakukan kegiatan transfer uang jualan lah, terlihatlah wujud fisiknya. Ada loh? Ada. Nah, berarti nomor 2 bukan. Yang ketiga diterima secara umum. Kalau misalnya pian menjulung sesuatu atau misalnya menjulung uang itu diterimalah oleh kawan Bu Hentian sebagai alat pembayaran. Menerima. Nah, misalnya kita menjurung misalnya ke wadah Amel misalkan. Ke wadah Amel kita jurung uang nih diterimanya. Habis itu kita julung lagi ke kawan kita yang lain diterimanya. Berarti kan seberatan itu mengakui itu uang gitu. Kita terima kalau alat tersebut bisa kita gunakan sebagai alat pembayaran. Jadi jawabannya 1 dan 3. Karena sekarang sudah zamannya digital, yang nomor 2 itu bukan merupakan syarat uang lagi Nakai. Kada mesti terlihat wujud fisiknya. Misalnya ada aja nih bepadah kawan pian, aku tadi sudah bayar jar. Lewat apa ikam bayar? Sudah ku transfer ke nomor rekening ikam. Nah kan, padahal uang loh yang kita transfer tadi. Tapi tidak melihat wujud fisik. Kita terimalah naklah kalau kawan sudah bayar, karena catatannya atau uang transferannya tadi sudah masuk angkanya nih ke nomor rekening kita. Lah, nyatu. Banyakan yang seperti ini sering ditanyakan. Jadi untuk nomor 2, ini nanti Ustazah kasihkan juga filenya. Cuma Bu Hanpian tolong dicatat nomor 2 ini kuncinya 1 dan 3. Nah, kita ke nomor 3. Nomor 3 Ustazah hendak yang membacakan syafaat. Adakah syafaat? Ada. Nah ya, silakan. Nomor 3 kalau saja. Oke. Ada. Sudah syafaat? Bisa dilihat tadi udah Bu Hanpian slide-nya.
Syafaat atau saja panggil yang lain aja deh. Yang lain lagi lah si Alwi. Bingung, ulun bingung. Kenapa jadi bingung? Tinggal membaca aja, Pian. Oh, Kan tugasnya membaca aja. Enak kita Baik, jawabnya ya. sama. Oke. Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan merupakan jenis. Nah, tahu lah Buan Pian. Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan merupakan jenis. Nah, pajak negara kah, pajak daerah kah, pajak langsung kah, pajak tidak langsung kah, pajak objektif kah? Tahu lah, Alwi. Tahun Kada tahu. Yang lain Pang adalah yang tahu. Misalnya Cek lah saja. apa anak? Apa dia? Cek lah. Kayaknya Tinggi. Nah, bujur, pajak langsung. Ya, di sini yang untuk pilihan A, B, dan E itu tidak bisa dihiraukan, Nak. Karena di sini sudah bisa kita kenali dari pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak itu nanti berdasarkan dia nanti pajak langsung kah, tidak langsung kah. Nah, kalaunya nanti pajak langsung, itu pajak langsung itu harus bayar, harus ditanggung sendiri oleh wajib pajaknya dan tidak dapat dialihkan. Nah, kalau misalnya kayak pajak penghasilan, karena kita yang punya penghasilan, maka pajak ini tidak bisa dialihkan untuk dibayarkan oleh orang lain. Bisa kalau betitip gitu, nah, cuman duitnya ya dari orang tersebut. Nah, tapi kalaunya pajak tidak langsung, ini kalau Ibu Hanpen kada tahu lah, pajak tidak langsung itu pajak yang bisa dialihkan kepada orang lain untuk pembayarannya. Jadi ketika misalnya yang dikenakan pajak itu sebenarnya perusahaan, tapi pajak ini bisa dialihkan kepada konsumen. Ya, kayak biasa kita belanja gitu nah. Belanja itu misalkan selalu kadang kalau misalnya di supermarket gitu nah. Misalnya Bu Hanpian belanjanya di Giant kah, di Indomaret kah, Alfamart kah, ada kalau tulisannya di bawahnya PPN. Nah, PPN itu kita yang bayar. Nah, sebenarnya kalau PPN itu kalau aslinya lah PPN itu dikenakan kepada perusahaan. Tapi karena pajak PPN itu tergolong sebagai pajak tidak langsung, maka PPN itu bisa dilimpahkan oleh perusahaan untuk dibayar oleh konsumen. Makanya kita bayar PPN. Seperti itu. Nah, jadi untuk nomor 3 itu jawabannya pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan itu merupakan pajak langsung. Tandai itu. Nomor 3 karena jawabannya C. Yang untuk Pang saja. Kenapa, Nak? Yang jawaban tuh. Oh, ini pajak objektif, Nak. Ustazah salah tulis. Pajak objektif ini pajak yang dikenakan berdasarkan objek pajaknya. Contohnya, kayak pajak kendaraan bermotor. Kita punya kendaraan bermotor, kita dikenakan pajak. Terus kita punya rumah misalkan, atau punya tanah. Nah, itu juga nanti dikenakan pajak bumi dan bangunan. Nah, kita dikenakan pajak karena kita memiliki barang tersebut. Itu pajak objektif, Nakai. Lah. Kalau pajak negara atau pajak daerah tahu aja lo. Kalau pajak negara berarti nanti dipungutnya sama pihak negara. Kalau pajak daerah berarti oleh pemerintah daerah. Lah, kita lanjutkan ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini Ustazah hendak Adib S yang membacakan. Adib S adalah Adib Satrio.
Kalau Adip Setionya kadada, Adip Naufal adalah? Iya, ada. Nah, iya Adip Naufal, silakan. Ya Allah, nggak kelihatan saja. Kecil betul tulisannya. Kok kecilan kan, Nak? Tenang lah. Oh, sudah. Kecilan nggak tulisannya di HP Sudah. kemudian? Bisa. Bu Tini merupakan pemilik salon kecantikan Ayu Salon. Untuk kebutuhan usaha, Bu Tini membeli perlengkapan salon dari toko Serba Ada dengan nominal transaksi sebesar 100.000. Bu Tini membayar perlengkapan salon tersebut dengan memberikan layanan gratis di Ayu Salon senilai 100.000. Transaksi tersebut dicatat oleh Ayu Salon sebagai Sebagai apa dia? Lihat dulu. Ayu tadi, Bu Tini tadi merupakan pemilik salon tuh. Nah, habis itu untuk kebutuhan usaha, Bu Tini ini membeli perlengkapan salon dari toko Serba Ada dengan nominal transaksinya 100.000. Nah, Bu Tini membayar perlengkapan salon tersebut dengan memberi layanan gratis senilai 100.000. Apa tuh jadinya? Kalau untuk Bu Tini, kan Bu Tini ini dia pemilik salon. Nama salonnya Ayu Salon. Untuk kebutuhan usaha, Bu Tini ini membeli perlengkapan salon dari toko Serba Ada dengan nominal transaksi Rp100.000. Bu Tini membayar perlengkapan salon tersebut dengan memberikan layanan gratis di Ayu Salon senilai 100.000. Transaksi tersebut dicatat oleh Ayu Salon sebagai yang pertama apa yang dibelinya? Tunggu, yang pertama apa yang dibelinya? Perlengkapan salon lah, anak lah. Benar, tadi misalkan. Nah, tapi di sini karena ini bayar dengan layanan, ini kan membayar dengan layanan gratis loh. Nah, berarti pendapatan jasa yang bertambah. Karena di sini ada mengeluarkan duit kas lah, anak lah. Nah, jika misalkan tadi Bu Tini-nya membeli perlengkapan kantor langsung dibayarinya, berarti yang A jawabannya lah. Nah, tapi karena di sini Bu Tini tadi membayar perlengkapan salon itu dengan jasa layanan kepada tempat ia membelinya tadi, kepada toko Serba Ada, maka yang di sini bertambahnya akun di perlengkapan salon sama penambahan akun pendapatan jasa. Karena apa tadi? Karena dari toko Serba Ada ini kan dia memakai layanan dari Bu Tini. Sebenarnya itu kas masuk, Nakai. Nah, tapi karena I-nya tadi kada bayar, otomatis kita cuma bisa mencatatnya di pendapatan jasa saja yang bertambah. Sementara kas kita kada bertambah. Kas kita itu ya gantiannya perlengkapan yang kita beli. Adalah yang hendak ditakunakan. Atau tepupu lilit memahami? Adakah yang hendak ditakunakan? Pak. Paham? Insya Allah paham saja. Nah, jadi kalau misalkan nih lah Bu Tini tadi, dia beli perlengkapan salon, lalu langsung dibayarnya, berarti yang A jawabannya. Penambahan akun perlengkapan salon sama pengurangan akun kas. Nah, tapi kalau misalnya nih, di sini kan ada satu lagi, Bu Tini membayar perlengkapan salon tersebut dengan memberikan layanan gratis di Ayu Salon senilai 100.000. Berarti kan di sini toko Serba Ada ini memakai layanan di salon Ayu Salon namanya. Nah, otomatis kan ketika Ayu Salon memberikan pelayanan, misalnya nih toko Serba Ada itu membelinya bayar cash, otomatis kan kasnya bertambah, terus pendapatan jasa itu bertambah bagi Bu Tini lah. Nah, tapi karena tadi Bu Tininya kada bayar, terus toko Serba Adanya tadi memakai layanan kita,
Maka tadi perlengkapan salon yang dibeli kita catat sebagai penambahan harta kita, dan pendapatan jasa yang kita berikan itu kita juga catat sebagai penambahan layanan jasa yang kita berikan. Kenapa Ustazah jadi kasnya Dada? Padahal toko serba ada tadi dia memakai layanan kita. Seharusnya kita menerima uang pas dong gitu. Karena Bu Tini tadi kada bayar cash atas perlengkapan yang dibelinya kepada toko serba ada. Jadi berhurupan nih. Nah, jadi jawabannya yang C. Penambahan akun perlengkapan salon sama penambahan akun pendapatan jasa. Next, kita ke nomor 5. Nomor 5, silahkan Epa bacakan. Persediaan barang dagang awal 10 juta, persediaan barang dagang akhir 4 juta, pembelian bersih 20 juta, penjualan bersih 30 juta. Berapakah laba kotor perusahaan dagang tersebut? Nah, ini nanti Bu Hanfian pakai rumus ini. Ustazah tuliskan sebentar di sini. Bu Hanfian pakai rumus laba kotor. Boleh Bu Hanfian sambil catat di buku catatannya. Laba kotor sama dengan penjualan bersih. Ustazah tulis PJ aja lah. PJ bersih, penjualan bersih. Habis itu dikurang persediaan awal, PD awal, ditambah pembelian bersih. Ustazah kodekan di sini, Ustazah simbolkan PD, PB, pembelian bersih, dikurang PD akhir. Nah, ini rumusnya perlu Bu Hanfian ingat. Hanfian catat kah? Supaya karena pada saat ada soal yang seperti ini Bu Hanfian bisa menjawabnya. Nah, jadi di sini ada beberapa informasi keuangan dari perusahaan dagang, ada persediaan barang dagang awal, terus ada persediaan barang dagang akhir, pembelian bersih dan penjualan bersih. Kita diminta untuk menghitung laba kotor dari perusahaan tersebut. Nah, berapa kira-kira keuntungannya sebelum ia dikurangkan nantinya dengan beban atau biaya operasional dari perusahaan tersebut. Nah, penjualan bersih kita masukkan angkanya 30 juta. Ustazah tuliskan di sini 30.000 aja supaya singkat dalam penulisannya, naklah. Nah, ketika kita mau menyingkat penulisannya, misalnya ini nih, asalnya 30 juta, mau kita tulis 30.000, maka untuk angka-angka yang lain itu juga disederhanakan, dikurang nolnya 3. Jangan misalkan yang sebuting ini aja yang dikurang nolnya. Nah, penjualan bersihnya 30.000, persediaan awalnya itu 10.000, nah, ditambah pembelian bersihnya 20.000. Nah, oke, dikurang persediaan akhirnya 4.000. Nah, oke. Berapa ya Pak? 10.000 ditambah 20.000 dikurang 4.000. Hasilnya 4 juta kok saja. Nah, itu hasil akhirnya. Yang 10.000 aja dulu. 10.000 ditambah 20.000 kurang 4.000 berapa? 26 juta. Oh. 10.000 tambah 20.000? 26.000 jadinya. 10.000 tambah 20.000, 30.000 loh. Dikurang 4.000, 26.000. 26.000. Ya. Nah, 30.000, salah. 30.000 dikurang 26.000? 4.000. Ya, 4.000. Hasilnya plus minus nih.
Lihat ya Pak, ada tandanya plus kah minus kah? Plus 30. kalau saja. Iya, plus. Berarti yang kada berkurung. Yang ini jawabannya. Nah, kalau misalnya nanti hasilnya minus, nah berarti yang berkurung ini lah. Nih, tanda kurung ini menandakan kalau ia minus. Itu dalam istilah akuntansi. Nah, sampai di sini ada yang bisa ada yang kada paham lah gitu nah. Ada yang hendak digunakan kah? Karena kalaunya sudah selesai kita pembelajaran, kita latihan. Kayaknya sudah ganti akan aja angkanya nih. Adakah dulu yang hendak digunakan? Ada aja. Lalu saja kada tahu lah bilanya buhan pina kada berbunyi nah. Kada tahu yang mana yang kada paham. Adakah yang hendak digunakan? Nah, apa nih penghapusnya? Ada kan, Nak? Aman, Ustaz. Aman. Iya, oke, aman. Tidak. Nah, kalau misalnya sudah, kita ke soal yang terakhir. Kita ke soal yang terakhir, tunggu. Oh, bukan. Ada lagi. Tunggu. Nah, sudah anu aja dulu. Kita ke soal yang pertama tadi. Nah, nih. Sophia, bacakan Sophia. Apa yang harus kita cari di sini? Sophia Nuriati. Bacakan pertanyaannya aja yang dibacakan. Lagi mengajar. Sophia, Ketahui ya. komponen pendapatan nasional negara tahun 2019 yaitu 1. Perhitungan produk bruto pada tahun 2019 sebesar $110.000. Ya. Kedua, negara asing yang menetap di dalam negeri memiliki pendapatan sebesar $10.000. 3. Besarnya penyusutan sebesar $2.500. Ya. 4. Pajak tidak ditetapkan sebesar $1.500 dan pajak langsung sebesar $1.000. 5. Iuran asuransi wajib sebesar $1.200. 6. Pemberian subsidi sebesar $1.700. Berapakah pendapatan penduduk yang siap untuk dibelanjakan? Nah, ini yang harus kita tahu, Nak. Berapakah pendapatan penduduk yang siap dibelanjakan? Nah, jadi kayaknya kalau ketemu soal yang panjang seperti ini, pian fokus baca pertanyaannya dulu. Jadi ketika mau menjawab tuh sudah tahu, oh yang hendak dicari itu ini loh. Jangan yang pian misalnya baca dari atas tuh sampai bawahnya, tahu takunannya, saya membaca lagi. Yang pertama, ini kita harus tahu rumusnya dulu. Nah, kalaunya kita mau tahu rumusnya dulu, itu tunggu sebentar. Sudah kecilin dulu, nah. Mudahan bisa kelihatan. Nah, yang satunya bisa bukan pian lihat lah. Halo? Ini untuk yang di Microsoft. Kenapa? Soalnya ada lagi selain soal, adalah kelihatan. Ada enggak? Kalaunya kadeda, kita Tidak. kadeda kah? Soal aja yang kelihatan. Masih soal. Tunggu. Nah, ini tunggu. Sudah bisa dilihat? Pendapatan nasional itu saja. Iya, betul. Kelihatan lah, Nak? Kelihatan, Bang. Ya, kekecilan kok kakinya. Kelihatan. Kekecilan kah? Awal lagi. Oke, tunggu. Nah, sejaga nali. Kelihatan lah?
kita memakai ini sebentar supaya kita bisa melihat ini. Nah, paling kada Bu Hanpian catat dulu di sini. Yang pertama, untuk yang nomor 1 itu ada PDB. PDB itu diketahuinya 110.000 di buku catatan Bu Hanpian. Yang kedua, untuk pendapatan, tunggu sebentar. Untuk pendapatan negara asing yang tetap di dalam negeri itu namanya pendapatan luar negeri. Pendapatan luar negeri 10.000. Karena nanti soalnya mau Ustazah tutup, Ustazah ganti dengan tampilan perhitungan. Yang ketiga, penyusutan. Diketahuinya sebesar 2.500. Yang keempat, pajak tidak langsung. Pian catat di buku catatan Bu Hanpian sebesar 1.500. Diketahui lagi di bawahnya pajak langsung sebesar 1.000. Terus di bawahnya lagi Bu Hanpian tuliskan iuran asuransi sebesar 1.200 dan subsidi. Nah, kalau sudah, kita langsung ke contoh perhitungan. Nah, sudah Bu Hanpian catat loh. Nah, di sini nak, Ustazah perbesar. Kelihatanlah. Nah, di sini ini rumusnya nak untuk mencari yang pertama. Yang kita cari itu kalau misalnya PDB-nya kadada, itu nanti kita cari dengan rumus pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Ini salah nih tulisannya. Yang kedua, nah kalau PNB-nya kadada atau GNP-nya kadada, kita harus mencarinya dengan menambahkan PDB atau GDP ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dan pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Yang nomor 3, NNP. Nah, karena nanti pada saat kita menghitung pendapatan yang siap dibelanjakan, itu bahasa Inggrisnya DI, nah, disposable income. Kita harus menemukan PI-nya dulu berapa. Nah, untuk mendapatkan PI ini kita harus menghitung NNI dulu berapa. Nah, untuk dapat NNI itu kita harus menghitung NNP-nya berapa. Untuk menghitung NNP kita juga memakai rumus. Nah, kita harus tahu berapa nilai GNP-nya. Untuk mendapatkan GNP, kita harus menghitungnya dengan menambahkan GDP ditambah pendapatan WNI di luar negeri dan dikurangkan dengan pendapatan WNA di dalam negeri. Nah, seperti itu. Jadi, ketika yang diminta adalah menghitung pendapatan yang siap dibelanjakan, Bu Hanpian harus menghitungnya dari awal. Kecuali yang untuk PI ini langsung diketahuinya, Nakai. Nah, kalau misalnya PI-nya kada diketahuinya, ya kita harus memulainya dari di nomor 2. Nah, ini contohnya. Udah Ustazah tuliskan di sini. Nah, pertama dulu kita harus menghitung besar PNB-nya. PNB ini biasa disebutkan selain PNB istilahnya adalah GNP. Nah, PNB ini tadi rumusnya adalah dengan menjumlahkan PDB dikurang pendapatan warga negara yang ada di luar negeri dan yang ada di dalam negeri. Yang kita ketahui tadi kan ada pendapatan WNA di dalam negeri tadi di soal. Nah, jadi kita tinggal mengurangkan PDB-nya berapa dan pendapatan WNA di dalam negerinya berapa. Tadi pada soal PDB-nya itu diketahui 110.000. Langsung kita kurangkan dengan pendapatan WNA di dalam negeri sebesar 10.000. Nah, kita kurangkan maka hasilnya 100.000. Nah, terus Ustazah apalagi yang harus kita cari? Yang kita cari yang kedua adalah NNP. NNP ini Net National Product. Nah, tadi sudah ada juga rumusnya, yaitu dengan mengurangkan PNB dikurang penyusutan. Nah, PNB-nya tadi kan kita sudah dapatkan nih di atas.
Nah, 100.000 dolar. Kita kurangkan aja dengan penyusutan yang diketahui pada soal. 2.500. 100.000 dikurang 2.500, dapatnya 97.500. Setelah itu baru kita cari NNI. Nah, NNI ini rumusnya untuk mencari adalah NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Nah, NNP-nya kita dapat tadi di perhitungan yang kedua, 97.500. Kita masukkan. Dikurang pajak tidak langsung ini ada pada soal tadi. Dan ditambah subsidi. Nah, ini 97.500 dikurang 1.500 ditambah 1.700, itu hasilnya 97.700. Nah, terus Ustazah, nah baru kita menghitung PI-nya. Nah, PI ini NNI dikurang iuran asuransi, juga dikurang iuran jaminan sosial. Tapi karena di sini yang diketahui pada soal itu hanya ada iuran asuransinya saja, maka langsung kita kurangkan hasil NNI tadi dengan iuran asuransi. Kalau misalnya ternyata ada iuran jaminan sosial, kita kurangkan lagi juga lawan iuran jaminan sosial. Tapi karena kadada, kita cukup memakai ini saja. Nah, 97.700 dikurang 1.200, itu hasilnya 96.500. Untuk DI, nah baru kita sampai ke yang diminta pada soal tadi. Kita disuruhnya untuk mencari pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Jadi pendapatan yang siap untuk dibelanjakan itu setelah kita kurangi dengan iuran yang kita bayarkan, kita kurangi dengan iuran pajak tidak langsung yang kita bayarkan, seperti itu. Nah, jadi untuk nantinya pendapatan yang siap dibelanjakan itu adalah pendapatan perorangan yang dikurangkan dengan pajak langsungnya. Misalkan tadi Jar Ustazah, pajak langsungnya, misalkan pajak penghasilan yang ia bayarkan. Jadi di sini PI-nya kita dapat dari yang ini, kita kurangkan dengan pajak langsung yang tersedia pada soal. Nah, 96.500 dikurang 1.000, maka hasilnya 95.500. Ada yang hendak ditakunakan dulu? Ada yang hendak ditakunakan kah? Kalau kadada, kita siapkan. Habis ini kita latihan soal. Adakah yang hendak ditakunakan? Oh, ibuhannya. Kadada kah? Banyak bener anak selesai. Apa? Nah iya, memang harus itu Alia yang tahapannya yang harus kita kerjakan. Yang pertama kita harus menghitung GNP-nya dulu. Tapi karena lihat aja kalau sudah mengerjakan, sedikit aja tulisannya tuh ada banyak kayak yang terlihat di file dokumen Ustazah. Ada? Kalau tidak ada, kita siapkan. Habis ini kita langsung ke grup WA anak lah.